pernah main musik juga, ngeband waktu di pesantren kan. Padahal kan kalau katanya dalam agama Islam musik dilarang nih Bang. Tidak harus kita bahas di sini. Di pesantren itu sebenarnya kehidupan pesantren itu seperti apa nih Bang? Apakah bebas gitu atau memang pandangan dari luar aja nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nguta Siang kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini di program RRI Luar Studio. Dan senang sekali bersama kami sudah hadir dua orang narasumber yang bisa dikatakan anak muda atau sudah tua. Nanti kita bicara-bicara langsung sama dua orang narasumber kita. Yang pertama yaitu ada Bang Sony Indra yang merupakan Kepsek MTS Model atau MTS 1 Sungai Penuh ya Bang ya. Selamat siang Bang. Siang. Ya. Dan lalu ada Bang Jumira Lestari, Ketua KPU Kota Sungai Penuh. Selamat siang Bang. Selamat siang. Ya. Tema kita hari ini yaitu setelah nyantri mau jadi apa. Dan ternyata dua orang narasumber kita yang luar biasa di siang hari ini latar belakangnya seorang santri. Dan tentunya konotasi yang selama ini yang kita dengar bahwa seorang santri barangkali hanya akan menjadi ulama saja. Ternyata dua orang narasumber kita yang luar biasa ini, satunya seorang ketua KPU dan satu lagi bisa jadi kepala MTS. Dan baik pendengar, kita bertanya-tanya dengan dua orang narasumber kita. Yang pertama itu ke Bang Sony dulu nih ya. Iya. Ya. Bang, mungkin waktu nyantri dulu ya. Ya. Waktu nyantri. Motivasi Abang pengen nyantri itu setelah nyantri mau jadi apa? Seperti apa tuh Bang? Ya, baik. Kalau temanya setelah nyantri mau jadi apa, ini kan menarik sebenarnya. Ya, karena memang motivasi kita sendiri dan motivasi tentunya orang tua ya dalam hal ini sebenarnya tidak muluk-muluk. Mereka cuma ingin anak mereka menjadi anak yang berguna tentu bagi agama dan juga mungkin bagi mereka ya dalam hal ini. Mereka menganggap mungkin salah satu lembaga yang bisa menempa anak-anak menjadi anak-anak yang berkarakter itu adalah pondok pesantren. Jadi kalau ditanya setelah nyantri mau jadi apa, dalam proses pendidikan di pondok pesantren, ya kalau pesan ustadznya itu, pesan kiainya juga nggak mulu-mulu. Maksudnya nggak usah mikir mau jadi apalah. Yang penting anak-anak punya akhlak, punya adab, tahu mana orang tua dan tahu Tuhannya tentu. Makanya pokoknya intinya mereka itu bisa berguna lah jadi di tengah masyarakat. Itu mungkin inti dari pesan Ustadz itu. Kalau kita kembali ke istilah itu, sebaik-baiknya manusia itu ya yang berguna bagi manusia yang lain. Nah, itu. Jadi kalau ditanya mau jadi apa, ya mau jadi orang yang berguna lah bagi orang tua, ya bagi masyarakat banyak. Itu mungkin motivasinya. Iya. Mungkin ke Bang Jumira nih, saya panggil Abang aja nih ya, karena masih muda juga kan. Bang Jumira sebelumnya kan di Bawaslu Bang ya, Ketua Bawaslu kan, dan akhirnya menjadi Ketua KPU beberapa bulan nih Bang ya. Ya. Dan itu ke dunia politik loh Bang. Ya. Sebenarnya waktu sekolah dulu, waktu nyantri dulu, motivasi Abang mungkin kepikiran nggak mau ikut ke dunia politik nih? Kalau waktu itu belum kepikiran, cuma memang di pesantren banyak kegiatan ekstrakurikuler di samping pendidikan resmi, pendidikan pelajaran pondoknya juga pendidikan negeri juga, kemudian ada kegiatan ekstrakurikuler. Nah, sebagaimana moto pondok yang selalu digaung-gaungkan oleh ustadz-ustadz kita dulu, bahwa siap dipimpin dan siap memimpin. Itu moto yang selalu ditanamkan. Kemudian kami juga
diajarkan berorganisasi. Jadi mulai dari asrama, kemudian di OSIS ya. Kalau tingkat OSIS itu seperti kita kan OPPD ya, artinya organisasi pelajar Pondok Pesantren Darussalam ya. Nah itu diajarkan untuk berorganisasi. Nah mungkin bakal modal inilah yang menjadi modal awal lah, sehingga kita bisa aktif di organisasi maupun di dunia politik. Nah, itu yang ini. Karena juga kita ditanamkan juga pancajiwa pondok. Nah, pancajiwa pondok ini ya, diantaranya kan keikhlasan ya. Jadi ikhlas, berjiwa ikhlas, kemudian berjiwa berdikari, nah, iktimad ala nafsi kan, berdikari, kemudian juga ukhuwah Islamiyah. Itu yang diajarkan kepada kita. Kemudian juga ada moto lain yang selalu ditanamkan kepada kita, berpikiran bebas. Nah, jadi walaupun di pesantren yang bagi sebagian santri yang masih nyantri itu dianggap sebagai penjara suci lah istilahnya kan. Nah, tetapi di sanalah kita dibentuk karakter. Artinya di asrama itu ya dari kecil, yang dari tamat SD itu dari kelas 1 sanawiyah mereka sudah ngurus diri sendiri. Nah itu modal dasar. Nah itu yang kenapa hari ini salah satunya saya bisa terjun ke dunia perpolitikan ini, khususnya di penyelenggara. Ya, mungkin cerita-cerita sedikit nih Bang, pengalaman di pesantren mungkin ya, bernostalgia kan. Dua orang abang ini kan satu angkatan Bang ya? Bukan, kalau saudara Jumiral, kalau di pondok pesantren dulu kakak kelas nih. Kakak tingkat, saya di bawahnya. Dan dari kita pernah cerita sebelumnya kan katanya kan pernah main musik juga, ngeband waktu di pesantren kan. Padahal kan kalau katanya dalam agama Islam musik dilarang nih Bang. Di pesantren itu sebenarnya kehidupan pesantren itu seperti apa nih Bang? Apakah bebas gitu atau memang pandangan dari luar aja nih? Jadi kalau kita ini kan kembali ke istilah itu perbedaan pendapat, dan ini mungkin tidak harus kita bahas di sini. Tapi yang jelas saya melihat bahwa di pondok pesantren itu adalah miniatur dari sebuah negara lah, miniatur dari sebuah komunitas yang dimana di sana ada orang yang kita tuakan untuk kiainya, kiai, dan dengan segala bentuk aktivitasnya, yang terutama yang tentu apa bentuk dari aktivitas dan sarana prasarana yang disiapkan dalam rangka bagaimana pertama tentu pembentukan karakter, yang kedua tentu dalam untuk menjadi media dakwah, karena pada ending yang kita di pondok itu tentu akan terjun ke tengah masyarakat. Nah, terjun ke tengah masyarakat tentu kita akan memilih profesi-profesi yang mungkin yang akan kita geluti nanti. Makanya mungkin bisa jadi di jalur musik, atau mungkin di jalur pengabdiannya di pendidikan, bisa jadi di jalur pendidikannya di penyelenggara pemilu. Nah, semua itu sudah ada proses pembentukan karakter untuk menuju ke sana, itu sudah ada. Jadi miniatur lah. Kalau ada semua hal, kalau bentuk ekstrim sudah sarana prasarana sudah disiapkan, baik itu olahraga, seni, itu sudah disiapkan. Dan di sana penempaan kepribadian kita di sana. Apapun bentuk yang ingin kita geluti, yang kita hobi, bisa kita milih musik. Nah mungkin kebetulan di sana saat itu ya saya sama Jumiral mungkin hobinya di sana ya. Setelah Jumiral saat itu hobi megang drum, ya sebagai kakak tingkat, ya sebagai adik tingkatnya nurunnya ke saya waktu itu kan. Waktu itu nurunnya ke saya. Seperti itu. Ya. Oke, Bang Jumiral mungkin ya Bang ya. Waktu masuk pesantren kan tamat SD waktu itu Bang ya. SD ke SMP ya. Padahal umur-umuran 12 mungkin ya, sekitar 12 tahun tuh ya. Padahal waktu itu kan masih cukup kecil untuk berpisah dengan orang tua. Dan orang tua dengan ikhlas mau berpisah, mungkin ceritanya seperti apa nih Bang? Ya, sebenarnya disampaikan oleh saudara Sony tadi, motivasi ya.
Pertama kalau saya dulu simpel saja, keinginan orang tua tuh biar anak sekolah agama itu Pak. Dulu kan simpel ya, biar anak sekolah agama. Kan belum terbayang pesantren outputnya itu bagaimana. Apalagi pondok pesantren modern itu outputnya bagaimana. Itu kan mungkin orang tua saya belum terbayang. Cuma dia mungkin berpikir bagaimana anak ini bisa mandiri. Ya, mungkin niat awalnya agar anak ini bisa sekolah agama saja, simpel. Nah, ternyata mungkin lebih dari itu yang didapat. Output pesantren ini setelah nyantri lah, output dari pesantren ini, di samping anak itu mengerti dan paham agama, juga ada bekal lain yang dibawa dari pesantren itu. Nah, sebenarnya telah disinggung tadi, kegiatan karena 24 jam intensitas di situ, kegiatan itu kan padat. Dari bangun pagi jam 4 subuh sampai tidur lagi jam 11 malam. Nah, dan itu terus rutinitas setiap hari. Nah, untuk kegiatan itu full, baik belajar pagi, dari ba'da subuh itu sudah belajar kosakata 3 bahasa, baik bahasa bahasa Arab, bahasa Inggris, dua bahasa asing kan. Kemudian sekolah pagi, siang ditambah lagi dengan kursus ya, kursus baik itu kursus pelajaran pondok, kemudian termasuk pelajaran kitab kuning juga. Nah, yang kegiatan ekstra ini dipulkan ba'da asar. Jadi semua sarana olahraga yang ada di situ, voli, tenis meja, badminton, bola kaki, termasuk bela diri, ya waktu kami dulu kan karate nih. Itu menjadi suatu rutinitas ekstra yang harus dijalani. Nah, jadi itu. Kemudian organisasi juga dimulai dari asrama tadi. Kita sudah memimpin satu kamar itu sebanyak 40 orang. Satu kamar, bayangkan 40 orang dengan berbagai macam karakter dari berbagai macam daerah itu membawa jadi satu, ya kan. Kemudian setelah masuk ke aliyah memimpin lagi OSIS, nah, dan begitu. Dan kemudian ekstrakurikuler yang lain seperti pramuka, kami ini sudah kursus mahir dasar semua. Kalau untuk tingkat pramuka itu sudah di kursus mahir dasar. Jadi kegiatan pramuka itu setiap minggu itu harus dilakukan setiap minggu. Jadi termasuk saudara Sony ini megang ini dulu Dewan Ambalan. Nah, periode mereka. Saya juga masuk juga Dewan Ambalan sebelum itu. Nah, jadi kegiatan inilah yang menjadi bekal. Jadi kalau pada prinsipnya pesantren ini itu disiapkan outputnya itu pertama untuk menjadi guru. Itu outputnya, guru agama. Karena sudah diajarkan. Kalau hari ini kita bicara tentang kurikulum, ada RPP segala macam, kita di tahun 90-an itu sudah belajar itu. Jadi ada namanya I'dadut Tadris, itulah RPP yang diterapkan orang hari ini. Ya kan? Dan itu dipraktekkan. Taklim itu dipraktekkan. Nah, jadi output dari pesantren itu kalau secara kelembagaan itu disiapkan untuk siar, termasuk melalui media pendidikan, disiapkan untuk jadi guru. Nah, yang lain-lain ini itu bonus sebenarnya. Kemana nanti arahnya pasca dari nyantri? Kalau memang dia punya bakat entrepreneur, mungkin dia bisa buka usaha. Jadi rekan-rekan kita khusus di Sungai Penuh ini mayoritas itu banyaknya buka usaha. Banyu Biru itu alumni kita itu, ya kan? Nah, rumah makan Jujun itu istri ini Letengan Sony. Jadi ada yang punya bakat-bakat di entrepreneur itu ada banyak. Bakat seni juga ada. Kemudian yang guru sudah pasti nih memang konsen dari tamat pesantren sampai kuliah juga di jurusan tarbiyah segala macam. Nah, itu. Ini catatan pentingnya mungkin gitu. Itu memang kalau di pondok dulu, di asrama itu memang sudah ada semacam terpampang besar di pondok itu. Ada moto itu siap dipimpin dan siap memimpin. Artinya kesiapan itu memang dari dini. Kita dari ADO istilahnya, dari adik kelas sampai 1 sampai kelas 3. Ini kan 6 tahun ini pondok ini kan. 1 sampai 3 dan kelas 4 semester awal itu masih jadi yang dipimpin lah. Jadi orang yang dipimpin. Nah, masuk ke kelas 4 semester kedua itu kita sudah mulai diserahi tugas, diamanahin tugas untuk memimpin adik-adik kita.
Nah, bisa jadi ditugasi untuk memimpin adik-adik yang kelas 1, kelas 2 atau kelas 3. Nah, menariknya lagi mungkin ada yang siswa-siswa santri yang tamatan dari SMP atau MTS yang melanjutkan ke pondok. Nah, ini kan ada istilah kalau dulu eksperimen istilahnya. Kalau hari ini, kalau istilah di pesantren hari ini, idat persiapan. Nah, santri ya dari SMP, santri idat, santri persiapan. Nah, mereka ini kan kalau hitungan usia itu seumuran, bisa jadi saya pernah dapat menjadi pengurus kamar, mudabir lah, pengurus kamar mereka, mentor lah ya, di saat itu. Nah, secara usia mereka seumuran, tapi karena dia manai tugas, ya mau tidak mau kita siap tidak siap harus siap. Nah, menjelang setelah 1 tahun jadi pengurus kamar atau ngurusin adik-adik kelas tadi, itu ada persiapan untuk menjadi pengurus, kalau istilah di pondok Munazzamatut Thalabah, OSIS ya, kalau istilah OSIS. Itu kita dibekali dengan pelatihan kepemimpinan dasar ya. Jadi tidak semata-mata langsung menjabat bagian ini tidak, tapi dibekali dengan pelatihan kepemimpinan dasar oleh kakak kelas yang narasumbernya juga ustadz-ustadz. Jadi materi-materi kepemimpinan termasuk materi-materi penguatan kapasitas diri sudah diberikan untuk dalam rangka bagaimana menjadi kakak kelas atau OSIS yang berkompeten lah pada saat itu. Nah, seperti itu. Ya. Kalau kita lihat pesantren sekolah lah ya, pada umumnya sekarang kan memang tidak ada kekerasan di sekolah Bang ya. Iya. Ya. Tapi kalau di pesantren kan, kalau saya dengar ceritanya kan seram suasana di pesantren itu, kan ada senioritas dan junior tuh memang berlaku di situ. Mungkin cerita sedikit nih Bang. Jadi kalau cerita yang seperti itu sebenarnya kalau secara kelembagaan pondok pesantren memang melarang hal yang seperti itu. Mungkin kalau ketahuan bisa ini ya, diambil tindakan tegas untuk itu, bisa jadi dikeluarkan. Tapi mungkin ada yang tindakan yang menurut kita masih terukur lah. Penindakan kepada adik kelas itu masih terukur. Bisa jadi mereka diberi sanksi, mengutin sampah atau membersihkan asrama seperti itu ya. Ya, kalaupun ada yang sampai melakukan tindakan kekerasan, mungkin bisa jadi sifatnya oknum ya. Oknum kalau istilahnya hari ini oknum. Kalau dari kelembagaan pondok pesantren memang mengharamkan hal-hal seperti itu. Itu. Kalau dulu memang belum ada tuh Bang ya, kayak aturan sekarang kan memang tidak ada kekerasan ya Bang ya di sekolah ya. Mungkin kalau menurut Bang Jumiral gimana waktu itu? Apakah kalau kita belajar ngaji kan, seingat saya dulu kan kalau nggak bisa baca kan dipukul tangan pakai lidi. Di pesantren berlaku? Kalau zaman itu ya, saya masuk kan 90. Nah, tahun 90. Sebelum masuk pesantren pun ngaji di musola dekat rumah itu pun biasalah ustadznya kan, karena banyak macam pola tingkah segala macamnya. Ya mungkin kalau ustadznya pakai lidi atau pakai rotan tadi, pukul tangan ya, sebatas itu. Kalau untuk masa itu ya. Jadi sebenarnya sampaikan saudara Sony tadi, mungkin ada oknum. Jadi kegiatan itu yang namanya kalau udah asrama itu senioritas kan itu berlaku dimanapun, bahkan sampai hari ini. Nah kalau tindakan-tindakan sebenarnya kalau untuk penegakan disiplin itu ya mungkin ada tugas membersihkan WC ya kan, kemudian membersihkan pekarangan, mengut sampah segala macamnya. Kalau yang ada kekerasan yang seperti informasi ini kan mungkin itu sifatnya oknum. Dan itu tidak dibenarkan, tidak dibolehkan. Kalau pada tindakan itu ya terkesan ya sembunyi-sembunyi gitu kan. Ya kalau kondisi hari itu ya namanya juga kita masih kecil, mungkin untuk melapor kemana tuh nggak berani kan. Ada sih yang lapor sama orang tua, orang tua komplain juga ada. Semua kan diambil tindakan tegas oleh pihak pondok. Artinya sebenarnya kalau terukur sifatnya pukul rotan di tangan itu mungkin wajar lah. Tapi kalau lebih dari itu mungkin ada bukan sedikit yang dikeluarkan dari pondok dikembalikan ke orang tua karena tindakan itu ada.
Nah, jadi ya masanya. Kalau sekarang mungkin tidak dibenarkan lagi kalau untuk ada kekerasan seperti itu. Yang jelas itu kan dalam rangka penegakan disiplin yang terukur. Saya pikir kalau hari ini saya mikir dulu itu wajar, nggak ada masalah sebenarnya. Tapi gini, ada juga mungkin lupakan. Jadi dalam rangka penindakan itu, kalau bagi santri itu rambut itu adalah mahkota. Kalau bagi santri laki-laki yang cowok itu rambut itu mahkota. Jadi kalau sempat pelanggarannya sudah berat, salah satu mungkin tindakan yang diambil oleh kakak kelas ataupun mungkin ustadz itu adalah dengan cara menghilangkan rambut, dibotak gitu ya. Kalau ketahuan mungkin bisa jadi ketahuan keluar komplek, itu bisa jadi rambutnya dibotak dengan mungkin dipajang di tengah pekarangan pondok beberapa jam, itu dipajang dengan pakai tulisan yang udah saya raja cabut misalnya, seperti itu. Sana itu seperti itu kondisinya. Ini kan dilihat sama ribuan santri lain, itu kan cukup malu lah. Tanda orang yang suka melanggar itu rambut botak waktu itu. Jadi kalau udah botak berarti ini istilahnya suka melanggar ya, sirir ya. Sirir. Kalau di pondok itu istilahnya sirir. Ini waladun sirirun ya, waladun sirir. Itu pelanggaran. Ya mungkin ya Bang, beda pesantren dulu dan beda pesantren sekarang Bang ya. Beda pesantren, beda suasananya dengan hari ini mungkin ya. Terus Bang, mungkin sejauh ini gimana nih Abang melihat kontribusi alumni pesantren di tengah masyarakat? Mungkin ke Bang Jum dulu. Iya, sebenarnya yang saya sampaikan tadi memang alumni pesantren, pondok pesantren itu memang sudah disiapkan untuk terjun ke masyarakat. Jadi tergantung fashionnya ini kemana. Kalau memang fashionnya sebagai pendidik, dia pasti konsen di pendidikan. Kemudian ada yang, itu yang saya katakan tadi, karena ada jiwa entrepreneurnya, dia terjun ke dunia bisnis. Nah, kalau memang ada jiwa organisatoris, dia mau terjun ke organisasi atau ke ranah politik. Dan hari ini, alumni senior kami untuk di Jambi ini ada yang megang partai di Provinsi Jambi. Nah, salah satu partai. Dan kemudian alumni kita juga banyak yang duduk di DPR. Nah, karena sudah ada modal organisasi, kemudian karena santri, itu nilai plusnya kan. Kalau bicara pasca santrinya mau kemana? Yang jelas ketika dia keluar dari pesantren, masyarakat itu kan welcome. Nah, kan beda dengan alumni sekolah-sekolah yang lain ya. Kalau memang sudah hidup lingkungan di situ, sudah tahu misalnya anak ini berprestasi, diterima di masyarakat. Anak ini dalam kategori agak nakal dikit, masyarakat juga tahu. Tapi kalau dari pesantren, alumni pesantren, orang nggak tahu gimana dia di pesantren, pokoknya sudah keluar outputnya dianggap punya nilai plus. Nah, artinya tergantung fashionnya nih kemana. Nah, itu cenderungnya kemana. Nah, itu mau jadi ulama ada, tokoh Sungai Penuh ini pun ada. Nah, ya kan, kiai pun sudah jadi kiai di kita di sini udah. Kemudian untuk secara jenjang pendidikan sudah doktor juga sudah ada beberapa alumni kita yang di Sungai Penuh nih. Kalau dihitung yang di luar juga itu sudah banyak sekali. Bahkan ada yang sudah profesor. Jadi itu. Nah, itu dari jenjang pendidikan. Kemudian dari profesi lain di dunia politik itu yang saya katakan tadi, bukan sedikit, banyak. Nah, karena sudah punya modal awal tadi keluar sudah mendapat apresiasi ya. Jadi ketika cenderungnya ke politik dia sudah punya konstituen tersendiri gitu. Nah, begitu juga guru. Yang konsen di guru pun demikian. Nah, sampai hari ini rata-rata yang rekan kita alumni Darussalam yang ada di Kota Sungai Penuh ini yang berkecimpung di guru semuanya PNS. Nggak ada yang tidak PNS, semuanya PNS. Nah, kalau boleh dicek yang alumni pondok pesantren Darussalam, khususnya mungkin angkatan saudara ini 97 ya. Itu rata-rata yang pengangkatan PNS itu jadi guru itu PNS semua. Nah. Di Bang Sony kan kepala sekolah MTS nih Bang. Ya. Pola-pola pesantren diterapkan nggak di sekolah nih? Ya mungkin salah satu nilai positif yang saya dapatkan di pondok pesantren yang hari ini perlahan-lahan kita terapkan di
pendidikan, salah satu penegakan disiplin, mungkin ketepatan waktu. Ya kalau di pondok pesantren itu hitungannya ya apapun pekerjaannya hitungannya 5. Nah, jadi kalau di pondok juga ada ya istilah itu al-jarosu Raisul Mahad ya. Jadi, lonceng itu rajanya pondok. Jadi kalau udah bunyi lonceng, aktivitas berhenti. Jadi kalau plus ditambah dengan hitungan. Kalau masih di kamar itu habis 1, 2, 3, 4, 5. Kalau udah masuk 6 itu pasti ditindak. Salah satu mungkin bentuk penindakan itu penegakan kedisiplinan. Ya. Mungkin terakhir nih ke Bang Jumeral mungkin Bang. Mungkin kepada calon santri dan orang tua mungkin nih Bang. Mungkin apa yang ingin disampaikan nih Bang? Ternyata di pesantren itu tidak se ekstrim itu atau mungkin seperti apa nih? Kepada orang tua yang berminat untuk menyekolahkan anaknya ke pesantren, yakinlah pesantren merupakan pilihan yang pas karena semua dibentuk dan diajarkan di sana. Jadi kalau hari ini kondisi dunia sekarang ini kan kalau kita bicara mindset seperti orang tua kita dulu kan orientasinya orang sukses itu harus PNS, harus punya jabatan. Jadi percayalah untuk orang tua yang berminat untuk menyekolahkan anak pesantren, pastikan itu adalah pilihan yang terbaik. Kenapa? Outputnya sudah dipastikan mempunyai nilai plus dibanding dari sekolah-sekolah umum yang lain. Mungkin ke Bang Sony mungkin? Seperti yang di awal saya awali tadi bahwasanya sebaik-baiknya manusia itu adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Artinya tidak usah muluk-muluk mau jadi apa, mau kemana setelah nyantri, yang jelas mereka bisa bermanfaat untuk masyarakat banyak sudah luar biasa. Dan keberkahan dari doa-doa para ustadz itu percayalah itu salah satu yang membuat kita sukses di aktivitas. Tadi ada pertanyaan juga mungkin ya salah satu mungkin kalau di RRI ini pernah menjadi pejabat tinggi RRI di Provinsi Jambi itu adalah alumni pesantren. Ternyata jadi jurnalis juga ya. Ya oke. Terima kasih dua orang narasumber kita yang tapi berlaku nggak mantan santri, berlaku nggak nih Bang? Istilah mantan santri nggak berlaku ya? Kalau ada momen-momen hari santri, ibu-ibuannya masih mengaku bahwasanya mereka santri, bangga menjadi santri. Jadi tidak ada istilah mantan santri, karena istilahnya kalau di pondok dulu ada istilah long life education ya. Selama-lamanya jadi santri, selama-lamanya kita belajar. Karena ada istilah berhenti untuk belajar. Nah, belajar mungkin dengan kondisi hari ini banyak tempat kita belajar. Apalagi dengan semakin pesatnya kemajuan teknologi ya, salah satu itu media untuk belajar. Iya. Terima kasih dua orang narasumber kita yang masih nyantri nih Bang. Masih nyantri. Dan demikianlah Ngutas Siang yang sudah kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini, dan di lain kesempatan kita akan bertemu lagi dengan narasumber lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.